hal yang mungkin harus kita luruskan adalah ketika pasangan itu hampir merasa bahwa nikah itu karena cinta. Padahal nikah itu sebenarnya bukan karena cinta. Nikah itu dasarnya komitmen. Karena kalau cinta itu jadi dasar, cinta itu kan makhluk Allah yang datang dan pergi, naik dan turun. Maka ketika dasarnya cinta, ketika tiba-tiba merasa bosan 10 tahun pernikahan pertama, maka jadi alasan udah gak cinta lagi. Tidak cinta lagi, akhirnya mencari yang lain. Padahal kalau dasarnya komitmen, bahwa dia terikat dengan ikatan mitsaqon ghalidha, di mana Allah itu sudah mengikat, maka perasaan yang berkurang mereka jadikan sebuah ujian untuk mengatakan bahwa justru cintaku yang berkurang ini bernilai pahala di sisi Allah ketika tetap bersabar, komitmen. Karena kan kata Nabi kan jelas ya, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa al jaza balasan sesuatu tergantung beratnya sesuatu. Ya, ketika sesuatu berat itu maka makin besar pahalanya. Ketika kita merasa udah 10 tahun nih kok kayaknya hubungan terasa hambar, tapi dia berpikir untuk tetap komit, tidak berpikir untuk melihat laki atau wanita lain yang bukan menjadi haknya, maka dia bernilai pahala yang besar. Pahala yang besar itu adalah dikarenakan dia berusaha untuk komit. Nah, jadi masalah adalah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang merasa kekuatan dirinya dengan Allah kuat. Makanya tidak ada penolong rumah tangga dalam urusan perselingkuhan ini kecuali adalah dia dekat dengan Allah. Makanya hampir semua orang-orang yang memberikan solusi-solusi teknis mental selalu bilang gini, perkuat hubungan dan pasangan, raihlah bagaimana sering-sering healing bareng, berjalan berdua bareng. Mereka teknis, tapi tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Makanya rumah tangga muslim itu kalau ada masalah yang terkait dengan dirinya, dengan rumah tangga, dengan pasangan, periksa hubungan dengan Allah dulu. Itulah mengapa ada hadis ini mungkin nggak populer di masyarakat, tapi hadis ini justru menjadi sebuah jawaban mengapa terjadinya perceraian, mengapa terjadinya ikatan yang renggang. Ya, kata Nabi dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Sahih Targhib, ya, hadis ini sampaikan oleh Imam Ahmad. Rasul mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, ma tawadda ithnani fa furiqu bainahuma illa bidzambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai saling berpisah kemudian dia bercerai, ya, saling bercintai saling mesra kemudian dia bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya apa penyebab utama rusaknya rumah tangga sehingga terjadi perceraian, sehingga hubungan menjadi lepas, renggang, ada dosa di antara kita. Nah, dosa ini kadang nggak disadari, makanan yang haram, sholat yang sudah mulai diabaikan, pekerjaan yang diambil, atau misalnya mata yang memandang hal yang haram di saat sepi, ya, dia bukan pasangannya. Semua itu yang dihitung dosa dan dia tidak istighfari, itu akan merusak hubungan dia dengan pasangannya. Tiba-tiba kok Pak istri yang dulu nampak cantik kok sekarang jadi biasa aja. Sebab kenapa istri yang nampak cantik jadi biasa saja? Mata yang sudah sering melihat yang haram, yang halal tak lagi nikmat. Jadi ketika sudah biasa melihat yang haram, maka yang halal tak nikmat, selalu ada sensasi. Nah, ini yang terkait dengan faktor hubungan spiritual antara masing-masing pelaku. Makanya setiap konselor, setiap psikolog muslim tidak bisa memberikan solusi teknis dulu sebelum ini diberesin. Fundamennya. Bahkan ketika mereka pun melakukan tobat, tapi tobat itu tidak fokus pada Allah. Bisa gini, Ustaz, ada kasus. Ini sampai dia ketika bercerai datang ke saya, dia minta saya jadi saksi untuk dia membuat perjanjian dengan istrinya. Dia bilang, Ustaz, tolong Ustaz, saya digugat cerai istri dan istri sudah suaminya nggak mau. Dalam hal ini dia berfokus mempertaruh rumah tangga karena ada anak yang harus dijaga sebagainya. Saya pikir bagus, dan dia minta supaya jadi saksi, tanda tangan kalau dia melakukan lagi perselingkuhan sampai perzinahan, maka otomatis istri boleh menggugat cerai gitu ya. Maka istrinya mau, setelah hasilnya diskusi sama saya mau, tanda tanganlah saya. Belum sebulan suaminya selingkuh lagi, zina lagi, zina, dan itu istrinya nggak ada lagi pilihan kecuali menggugat cerai. Suaminya nangis, lapor saya sampai sesenggukan. Disitulah dia bilang, Ustaz, tolong saya dalam hal ini nggak pengen berpisah sama istri, saya pengen supaya tetap sama istri, saya jujur khilaf gitu. Disitulah saya akhirnya mau nggak mau berbicara agak keras. Saya bilang,
antum lebih fokus ya mencari kuatnya hubungan dengan istri dibandingkan dengan Allah. Disitulah letaknya. Antum lebih mencari cintanya istri pada cintanya Allah. Mohon maaf ya, kalau dalam urusan rumah tangga ini nggak penting istri mau bersama mantum atau tidak, yang penting Allah bersama mantum. Karena kalau ternyata maaf kata gitu ya, tetap menikah dalam konteks Allah murka, nggak akan pernah bahagia, karena dia salah fokus. Tapi kalau ternyata fokus minta ampun sama Allah, tobat, istri mau minta cerai, insya Allah hidup bahagia. Allah cari yang lebih baik. Makanya kesalahan mendasar setiap kita ketika menyesali apa yang disebut dengan perselingkuhan, perceraian, karena dosa-dosa itu hanya pikir gimana cara hubungan dengan pasangan, gimana caranya, itu saya pikir itu belakangan. Karena yang paling penting mau sendiri atau bersama, kalau Allah nggak ridho, maka itu nggak akan pernah bahagia. Itu fundamen banget nih. Jadi problemnya fundamen dulu. Sering kita dengar kalau dari nasihat-nasihat yang lain itu justru hal-hal yang sifatnya tadi cabang-cabangnya, teknis, benerin hubungan berdua, hubungan berduanya, benerin hubungannya dengan Allah. Karena cinta kita sama pasangan itu harus cinta segitiga. Iya, betul. Nggak bisa selalu libatkan Allah. Ke atas, betul. Maka kan Quran mengatakan bahwa ma'alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kamu nggak akan bisa mengingat mereka kecuali Allah mengingat mereka. Jadi mau ditantang wal kamu lawan afakta ma fil ardi jami'a ma'alafta baina qulubihim, seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, nggak akan bisa. Walakin Allah alafa bainahum. Maka kalau kita sungguh-sungguh fokuslah kepada Allah gitu. Disitulah mengapa hampir semua kasus perselingkuhan, perceraian, saya bilang tidak ada cara lain untuk mendatangkan kembali pasangan ke kita kecuali Allah. Maka tobat yang benar, dan tobat yang benar itu nggak usah diperlihatkan sama dia. Allah yang akan datangkan. Kalau kita yakin mudah bagi Allah mempertemukan Adam dan Hawa, padahal mereka nggak tahu di mana lokasinya. Puluhan tahun dulu nggak ada G-Maps, nggak ada check location, nggak ada. Sherlock nggak ada. Tapi Allah pertemukan. Kenapa? Setelah mereka melakukan satu doa pertobatan. Makanya doanya orang-orang yang sudah hampir karam rumah tangganya, doanya Nabi Adam ketika terpisah dari istrinya, Rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang pertama. Jadi kalau konteks pertama ini udah beres, baru kita bahas teknis. Jadi faktor ini panjang. Saya sampai melakukan, maaf ya, ada checklist 10 dosa besar yang harus diceklis. Jujur mas saya. Satu, pernah syirik nggak? Misalnya dulu waktu nikah, jangan-jangan libatin dukun nggak? Bener, saya ada datang, saya ngomongnya jujur aja saat gini. Waktu dia datang kayak gini, dia bilang istri saya itu menggugat cerai gini gitu. Saya bilang, antum main dukun ya? Terus dia kaget, kau usah tahu, soalnya wajah antum cantik, istri antum cantik banget, antum biasa gitu. Dia langsung minder gitu ya. Padahal bercanda, tapi pakai pelet beneran. Iya beneran ternyata, ya itu. Jadi satu syirik, dua zina, tuh riba, harta haram, terus meninggalkan sholat. Saya minta checklist mereka. Nah ketika mereka menyesali dan tahu itu ada 10 dosa besar yang mereka harus checklist dan mereka akui, semua itu mulai malam ini tobati. Setiap dosa besar tobati dengan sholat tobat satu. Kemudian mereka banyakin istighfar, banyakin zikir. 40 waktu mereka selama 40 hari wajib subuhnya tepat waktu. Itu nggak dilakukan, saya nggak akan jamin. Saya bilang, saya nggak akan bicara teknis. Makanya ini perlu disampaikan. Hampir semua problematika rumah tangga kalau nggak kembali kepada Allah, tidak akan pernah bisa kita akan mendapatkan rumah tangga yang diharapkan.